Roh dan karena iman. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Galatia 5:5. Kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dan mewujud, bukan sesuatu yang ada dan diwujudkan. Oleh Roh berarti bukan oleh Roh, dari menyertakan Tuhan dalam segala yang dilakukan dan bukan melakukan segala sesuatu menurut kehendak manusia. Karena iman berarti menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup dan menjadikannya dasar segala perihal hidupnya di dunia ini. Kebenaran itu adalah sesuatu yang diharapkan, berarti bahwa ada sesuatu yang hendak dicapai karenanya. Kebenaran yang diharapkan adalah panduan hidup yang membawa kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran yang membawa pada kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5:6. Kehidupan yang berlipat ganda dalam kasih karunia Tuhan. Ayat bacaannya, Matius pukul 6:25-33. Panggilan umum. Kasih karunia Allah adalah pemberian dan pemeliharaannya secara umum bagi semua orang. Ayat 25-32. 2. Panggilan khusus. Panggilan khusus adalah pemberian dan pemeliharaan Tuhan yang lebih khusus. Barang siapa yang mau percaya dan merespons berita khusus ini akan mendapat tambahan berkat bonus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33. Perhatikan kata ditambahkan, increase dari kata Yunani prostitemi. Bandingkan dengan Lukas 17:5, tambahkanlah iman kami. Kehidupan orang percaya masuk ke dalam dua panggilan ini. Pemberian Tuhan secara umum, berkat umum. Kasih karunia Allah diberikan kepada semua orang. Ayat 25-32. Hal ini terutama menyangkut unsur tubuh dan jiwa. Pemberian Tuhan secara khusus. Bagi orang yang mau percaya dan merespons berita khusus ini, akan mendapat tambahan berkat atau upah dari Tuhan. Namun, tentu hal ini tidak mudah dan ada proses-proses yang harus dijalani. Ayat 33. Hal ini menyangkut unsur roh, yaitu hidup yang diselamatkan, hidup kekal dan abadi di sorga. Selain itu, kebutuhan hidup juga akan ditambahkan oleh Tuhan dalam pencarian dan usaha kita. Yang pasti, kita harus berusaha, berupaya, memiliki kerinduan dan keinginan untuk mencarinya. Carilah, ZTO sama dengan seek, desire. Bandingkan Matius 7:7-8 dan Lukas 19:3. Berkat kasih karunia kita terima, dan berkat tambahan pun kita terima. Jadi, kita menerima berkat yang berlipat ganda atau double portion. 1. Berkat kehidupan. Hidup atau kehidupan, life, sama dengan psuche, yaitu hidup atau kehidupan jiwa. Ayat 25. Kata hidup pada ayat 27 berkaitan dengan stature, ag sama dengan helikia, yaitu usia atau umur panjang. Ini sesuai dengan kasih karunia Allah secara umum, dan dapat ditambahkan melalui usaha serta pencarian kerajaan Allah dan kebenarannya dalam panggilan khusus tersebut. Ayat 33. Bandingkan dengan Mazmur 90:10-12. Lihat juga Raja Hizkia dalam Yesaya 38:1-8,
ketika Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun. Yesaya 65:20 juga mengatakan bahwa usia 100 tahun masih dianggap muda. 2. Berkat jasmani dan materi. Berkat jasmani dan materi juga dapat mengalami kelipatan atau multiplikasi, seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4:8,20. Janji Tuhan. Yohanes pukul 10:10b, dalam segala kelimpahan. Yohanes 15:2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Karpos pleien sama dengan more fruit, yaitu menghasilkan lebih banyak buah, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian, kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang berlipat ganda dan kehidupan rohani yang berkualitas. Talenta yang tidak dilabakan akan diberikan kepada orang yang melabakan talentanya, sehingga ia berkelimpahan. Motivasi dan dorongan rohani. Matius pukul 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir sama dengan ting sama dengan merimnau. Jadi, kekhawatiran berbicara tentang pikiran yang tidak fokus, yaitu ketika pikiran atau perhatian dialihkan ke arah yang lain. Karena itu, kita diajak oleh firman Tuhan. 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Peter 5:7 KJV, casting all your care upon him, for he careth for you. Kekhawatiran sama dengan merimna sama dengan care. Care berarti peduli, dan peduli berarti memberikan perhatian penuh. Mazmur 55:23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Psalm 55:22 KJV, cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee, he shall never suffer the righteous to be moved. Jadi, menurut Alkitab terjemahan KJV, kekhawatiran juga digambarkan sebagai suatu beban pikiran, burden. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan, melepaskan, melemparkan, dan menanggalkan semua beban kita kepada Yesus untuk dipikulnya. Matius pukul 11:28, Ibrani 12:1-2. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Warga sorga, gaya hidup sorgawi. 1. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Filipi pukul 3:20.
Setiap orang yang tinggal di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dan memiliki KTP kartu tanda penduduk setempat adalah warga negara Indonesia, artinya memiliki kewargaan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, setiap kita memiliki hak dan kewajiban yang kesemuanya diatur dalam undang-undang. Kalau kita teliti pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, di situ dijelaskan secara terinci tentang hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Contoh, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1. Selain hak, kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia, seperti membayar pajak, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Selain kewargaan di dunia yang sifatnya hanya sementara ini, setiap orang percaya sesungguhnya memiliki kewargaan lain sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Apakah dengan demikian kita bisa bersikap, semau gue, dengan hidup tidak tertib dan mengabaikan tanggung jawab kita selaku warga negara Indonesia, tempat di mana kita tinggal? Alkitab menyatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Roma 13:1-2. Justru sebagai warga negara Indonesia yang baik kita dipanggil untuk tunduk dan bertanggung jawab kepada pemerintah sebab setiap pemerintahan di dunia ini ditetapkan oleh Allah. Oleh karena kewargaan kita adalah sorga, maka adalah suatu keharusan kita memiliki gaya hidup yang benar-benar mencerminkan warga sorga. Warga sorga, gaya hidup sorgawi. 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12:2. Bagaimana supaya kita benar-benar memiliki kehidupan yang mencerminkan warga kerajaan sorga? Kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ayat Nas. Bila mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus maka kita akan mencari dan memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Baca Kolose 3:1-2. Dengan kata lain kita harus mengutamakan perkara-perkara rohani, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya dengan tunduk dan taat kepada undang-undang yang berlaku di sorga yaitu firman Tuhan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 5-6. Segala tindakan dan perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan.
Kita memperoleh status istimewa sebagai warga sorga ini bukan karena usaha dan hasil dari perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bila menyadari hal ini, maka kita tidak akan menjadi warga yang hidup dengan sembarangan, sebaliknya kita akan menghargainya begitu rupa dan bertekad untuk meresponsnya dengan tindakan nyata. Memang hal ini tidak mudah, karena di satu sisi kita dituntut untuk hidup seturut kehendak Tuhan demi mempertahankan status kita sebagai warga sorgawi, tetapi di pihak lain kita dihadapkan pada ujian dan tantangan dari dunia ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes pukul 2:16. Dan inilah kehendak Tuhan atas orang percaya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes pukul 2:15. Sebagai warga sorgawi kita dituntut Tuhan untuk tidak terbawa oleh arus dunia ini, baca Ibrani 2:1, melainkan harus mampu menjalankan peran kita sebagai utusan-utusannya. Karena itu di segala keadaan, bahkan di tengah badai sekalipun, kita harus tetap tegak berdiri. Karena kewargaan kita adalah warga sorga, maka sudah seharusnya kita menghadirkan atmosfer sorgawi di tengah-tengah dunia ini. Ilustrasi, pendakian pertama sang pemuda. Seorang pemuda mengikuti pendakian gunung untuk pertama kalinya. Sebelum berangkat, ia mengemas seluruh perlengkapannya ke dalam ransel besar, tenda, matras, pakaian ganti, serta beberapa botol air dan makanan kaleng yang berat. Karena mengira dasar tas adalah tempat yang paling kokoh, ia menaruh seluruh barang berat tersebut di bagian paling bawah ransel, lalu menumpuk pakaian ringan di bagian atas. Baru 1 jam berjalan menanjak, punggungnya terasa sakit luar biasa. Tubuhnya terpaksa terus membungkuk ke depan untuk mengimbangi beban ransel yang seolah-olah menarik badannya ke arah belakang. Langkah kakinya cepat goyah dan napasnya tersengal-sengal, padahal pendaki lain yang membawa beban dengan berat serupa masih sanggup berjalan dengan tegap dan santai. Mengira barang bawaannya terlalu banyak, ia berhenti di pos istirahat dan berniat membuang sebagian bekal makanannya agar ranselnya menjadi lebih enteng. Melihat hal itu, seorang pemandu jalur menghampirinya dan meminta izin untuk memeriksa isi tasnya. Pemandu itu melarangnya membuang makanan dan menyuruhnya mengeluarkan seluruh isi ransel. Pemandu tersebut kemudian menata ulang susunan barang di dalamnya, perlengkapan tidur dan pakaian yang ringan ditaruh di dasar tas, sementara botol-botol air dan barang yang paling berat dipindahkan ke bagian tengah atas, merapat ke dinding ransel yang menempel langsung pada punggung. Saat pemuda itu kembali memanggul tasnya, ia terkejut. Meskipun berat total barang bawaannya sama persis seperti semula, ransel itu kini terasa jauh lebih ringan dan stabil. Bebannya tidak lagi menarik tubuhnya ke belakang, melainkan bertumpu seimbang pada pinggul dan punggungnya, memungkinkannya melangkah tegak hingga tiba di puncak. Kita sering kali merasa sangat lelah, tertekan, dan kewalahan memikul berbagai tanggung jawab.
Refleks pertama kita seringkali adalah menyimpulkan bahwa beban hidup kita terlalu berlebihan atau kemampuan kita terlalu lemah, sehingga kita tergoda untuk melepaskan atau mengabaikan tanggung jawab penting. Padahal yang membuat kita cepat, bungkuk, dan kehabisan tenaga seringkali bukanlah beratnya beban hidup itu sendiri tetapi cara kita menata prioritas yang keliru. Ketika hal-hal kecil yang tidak mendesak menyita terlalu banyak energi di posisi yang salah, dan hal-hal yang paling mendasar tidak diletakkan dekat pada pusat hidup kita, beban keseharian akan terasa berkali-kali lipat lebih berat. Ketika kita belajar menata kembali prioritas hidup, mendahulukan apa yang benar-benar utama dan menyelaraskan hati dengan tuntunan Tuhan, tanggung jawab yang besar sekalipun akan dapat kita jalani dengan langkah yang tegap, tenang, dan penuh kekuatan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pukul 6.33